Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Ardet Gilang Pratama dari kelas 08 TPLN 005 dengan NIM 211011145069. Ya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait tugas dari eh, mata kuliah kecakapan antarpersonal, di mana tugas tersebut disuruh menjelaskan tentang apapun, atau mempresentasikan tentang apapun itu. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan atau membahas tentang ada namanya penyakit ADHD, atau yang biasa atau disebut ADHD, atau panjangan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, penyakit ini biasanya timbul atau gejala pada umumnya itu biasa mulai muncul pada anak-anak di bawah umur remaja. Penyakit ini merupakan penyakit gangguan perkembangan tumbuh kembang anak atau tumbuh kembang saraf pada anak yang ditandai dengan pola hyperaktif pada anak tersebut. Penyebab utamanya setahu saya itu karena adanya kurang perhatian dari kedua orang tuanya atau dari keluarganya, gitu. Gangguan ini tuh mempengaruhi fungsi otak yang mengatur kemampuan sang anak untuk merencanakan, mengatur, atau bahkan mungkin mengingat, gitu. ADHD ini juga biasa didiagnosis sedari kecil, dari waktu menjadi anak-anak, sebelum tumbuh menjadi remaja, bahkan sampai dewasa. Gejala utama pada ADHD itu adalah, yang pertama adalah kurang perhatian. Mungkin dari didikan orang tuanya atau dari keluarganya memang kurang perhatian terhadap anak tersebut. Jadi anak tersebut pun ingin eh, bertingkah bertingkah hyperaktif untuk menarik attention atau menarik perhatian dari orang lain. Itu. Nah, seperti saya bilang, kedua, hyperaktif. Anak tersebut tidak bisa diam atau tidak bisa diatur. Biasanya kalau misalnya lagi duduk tuh suka menggerak-gerakkan kaki, atau suka nggak bisa diam lah badannya, kayak bergerak-gerak sendiri gitu misalnya. Itu itu mungkin gejala awal dari ADHD tersebut. Lalu yang ketiga ada impulsivitas atau kesulitan dalam menunggu giliran. Nah, biasanya gejala tersebut itu muncul ketika anak tersebut sedang menunggu atau mengantri. Nah, bisa juga misalnya lagi ngobrol sama temennya, anak tersebut suka memotong atau menyela perkataan lawan atau obrolan lawan. Tuh. Nah, dampaknya anak tersebut kurang bisa untuk berpikir panjang dan biasanya suka mengganggu orang lain. Tuh. Ini menurut saya kalau misalnya ADHD itu bisa diobatin, dengan eh, seiring berjalannya waktu, dengan kehidupan yang mungkin lebih baik dan lingkungannya yang lebih baik, gitu. Nah, ini ada contoh dari hyperaktif dan versus ADHD. Nah, hyperaktif itu sendiri itu juga bisa menjadi salah satu apa ya namanya, salah satu contoh atau eh, ya salah satu sifat dari ADHD tersebut, karena ADHD ya memang hyperaktif gitu. Gini, seperti suka bergerak meski sedang duduk, misalnya kakinya bergerak sendiri, terus sering berlari dan berteriak dalam ruangan karena
seperti yang saya bilang sebelumnya, anak tersebut, suka berteriak karena untuk mendapatkan attention atau mendapatkan perhatian dari orang lain gitu. Nah, terus ada bicara terus-menerus ya ibaratnya kalau misalnya bahasa sehari-harinya ya caper terhadap orang lain. ADHD itu suka melamun, terus, mau dipanggil kadang-kadang ya udah dia menikmati lamunannya dia karena ya mungkin dari pola pikir otaknya ya sudah terkontaminasi oleh, kurangnya perhatian tersebut gitu. Nah, terus gampang lupa juga untuk pelajaran di sekolah. Biasanya anak-anak yang terdiagnosis atau memang ada penyakit ADHD itu gampang lupa akan, pelajaran di sekolah. Karena ya itu, anak ADHD tersebut ya kurang fokus, kurang bisa fokus menurut saya. Nah ini yang saya bilang, susah fokus dan impulsif. Nah, anak ADHD ya susah fokus karena ya mungkin pikirannya ya hanya ingin mencari perhatian orang lain aja. Jadi untuk fokus yang lain agak dikesampingkan, itu. Mungkin, sekian penjelasan singkat dari saya tentang ADHD, mmm, mung mungkin untuk orang tua di luar sana yang memang anaknya masih di balita atau belum masuk, usia anak-anak yang mungkin, sebelum remaja itu mungkin harus diperhatikan lagi atas perhatiannya, jangan ditinggalkan sendirian untuk bermain karena khawatir nanti anak bapak dan ibu akan, kurang perhatian dan mungkin ada gejala dari ADHD itu sendiri, seperti itu. Jadi pesan saya adalah tetap ajak main dan tetap, luangkan waktu Anda semua yang mempunyai anak untuk bermain sama anaknya, agar anaknya tidak kurang kasih sayang orang tuanya. Dan seperti itu aja penjelasan singkat dari saya tentang ADHD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.